Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianus Saprianti dengan nomor induk mahasiswa 2402010202079 dari kelas MJ 603 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengajar yaitu Ibu Meli Siagawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari analisis kasus kegagalan startup Tanihub ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Tanihub merupakan salah satu startup agritech Indonesia yang didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan menghubungkan petani secara langsung dengan konsumen, pelaku usaha, restoran, hotel, dan berbagai pembeli lainnya. Model bisnis ini pada awalnya dianggap sebagai solusi untuk mempersingkat rantai distribusi pertanian, sehingga petani memperoleh harga yang lebih baik dan konsumen mendapatkan produk yang lebih segar. Namun dalam perkembangannya, Tanihub mengalami berbagai kesulitan bisnis yang mengakibatkan penutupan beberapa gudang distribusi, pengurangan operasional di berbagai daerah, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah karyawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebuah startup yang memiliki ide bisnis baik sekalipun tetap dapat mengalami kegagalan apabila terdapat kelemahan dalam aspek-aspek kelayakan bisnis. Kita akan meninjau dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Dari sisi pasar, Tanihub sebenarnya memiliki peluang yang besar. Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah petani yang sangat banyak, serta kebutuhan pangan yang terus meningkat. Permintaan terhadap produk pertanian selalu ada, sehingga secara teori potensi pasarnya sangat menjanjikan. Namun demikian, perusahaan menghadapi beberapa kendala, yaitu persaingan semakin ketat dengan marketplace umum dan platform agritech lainnya, perubahan perilaku konsumen yang lebih sensitif terhadap harga, tingkat loyalitas pelanggan yang relatif rendah, dan biaya distribusi yang menyebabkan harga produk kurang kompetitif dibanding pasar tradisional. Dari perspektif studi kelayakan bisnis, potensi pasar memang besar, tapi perusahaan kurang berhasil mengonversi potensi tersebut menjadi keuntungan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Dalam aspek teknis, Tanihub mengembangkan sistem rantai pasok yang cukup kompleks. Perusahaan harus mengelola pengadaan produk dari petani, penyimpanan hasil panen, pengendalian kualitas, distribusi ke konsumen akhir, dan sistem teknologi informasi sebagai penghubung seluruh proses. Masalah utama muncul pada biaya operasional yang tinggi, terutama pada biaya logistik, biaya penyimpanan produk segar, risiko kerusakan barang, dan ketidakseimbangan antara kapasitas gudang dan volume permintaan. Menurut aspek teknis dan teknologi, kapasitas produksi dan tata letak operasional harus direncanakan secara efisien agar biaya dapat dikendalikan. Dalam kasus Tanihub, biaya operasional yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mengurangi keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan perusahaan. Tanihub memperoleh pendanaan yang cukup besar dan melakukan ekspansi ke berbagai wilayah dalam waktu yang relatif singkat. Namun, pertumbuhan yang cepat tidak diimbangi oleh pengendalian dan evaluasi yang memadai. Permasalahan manajemen yang terlihat antara lain ekspansi yang terlalu agresif, pengelolaan sumber daya yang kurang efisien, pengawasan operasional yang belum optimal, dan perencanaan pertumbuhan yang terlalu optimistis. Dalam materi studi kelayakan bisnis, dijelaskan bahwa manajemen harus menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara seimbang. Kelemahan pada fungsi pengendalian dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya serta ketidaksesuaian antara target dan realisasi. Yang selanjutnya, aspek sumber daya manusia atau SDM. Pada masa pertumbuhan, Tanihub merekrut banyak tenaga kerja untuk mendukung ekspansi bisnis. Namun, ketika kondisi keuangan memburuk, perusahaan harus melakukan PHK untuk mengurangi beban operasional. Permasalahan SDM yang dapat dianalisis adalah kebutuhan tenaga kerja meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan. Lalu produktivitas belum mampu mengimbangi biaya SDM dan restrukturisasi organisasi menjadi tak terhindarkan. Menurut konsep produktivitas, perusahaan harus menghasilkan output yang lebih besar dibanding input yang digunakan. Ketika jumlah tenaga kerja bertambah tetapi tidak menghasilkan peningkatan pendapatan yang proporsional, produktivitas perusahaan akan menurun. Lalu yang selanjutnya, aspek finansial. Aspek finansial merupakan faktor yang paling dominan dalam masalah Tanihub.
Walaupun memperoleh investasi yang besar, perusahaan menghadapi tantangan berupa cash flow yang tidak stabil, tingginya biaya operasional, kebutuhan modal kerja yang besar, dan lamanya perputaran dana dalam rantai pasok pertanian. Dalam studi kelayakan bisnis, arus kas menjadi indikator penting karena perusahaan tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan pendanaan investor. Perusahaan harus mampu menghasilkan arus kas operasional yang positif. Permasalahan yang muncul pada Tanihub antara lain pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ketergantungan terhadap pandangan eksternal, pendanaan eksternal, dan sulit mencapai titik keuntungan. Akibatnya, perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Lalu yang keenam, aspek lingkungan industri. Berdasarkan teori Porter, lingkungan industri Tanihub menghadapi tekanan yang cukup kuat, yaitu ancaman pendatang baru. Bisnis digital relatif mudah ditiru oleh perusahaan lain yang memiliki modal dan teknologi yang memadai. Lalu persaingan antar perusahaan. Muncul banyak startup agritech dan marketplace yang menawarkan produk serupa. Lalu produk pengganti. Konsumen tetap dapat membeli kebutuhan pangan melalui pasar tradisional, supermarket, dan e-commerce umum. Lalu selanjutnya kekuatan tawar pembeli. Konsumen memiliki banyak pilihan sehingga mudah berpindah ke penyedia lain apabila harga lebih murah. Dan yang terakhir, kekuatan tawar pemasok. Ketersediaan hasil pertanian dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan produktivitas petani, sehingga perusahaan harus mampu menjaga hubungan dengan pemasok. Lalu yang ketujuh, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi dan sosial, Tanihub sebenarnya memberikan dampak positif karena membuka lapangan kerja, membantu pemasaran hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pemanfaatan sumber daya lokal. Namun, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dampak negatif mulai muncul seperti PHK karyawan, berkurangnya mitra petani yang dilayani, dan menurunnya kontribusi terhadap perekonomian lokal. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat sosial suatu bisnis harus didukung oleh kesehatan finansial perusahaan agar dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dan yang kedelapan adalah aspek risiko. Kasus Tanihub menunjukkan beberapa risiko yang dijelaskan dalam materi studi kelayakan bisnis. Yang pertama, risiko keuangan, yaitu biaya operasional tinggi, kebutuhan modal kerja besar, dan ketergantungan pada investor. Sedangkan risiko pemasaran yaitu persaingan meningkat dan sensitivitas harga konsumen tinggi. Lalu pada risiko operasional ada distribusi produk segar yang kompleks dan potensi kerusakan barang selama penyimpanan dan pengiriman. Dan yang terakhir risiko SDM, yaitu PHK akibat penyesuaian bisnis dan penurunan motivasi karyawan saat perusahaan mengalami krisis. Rekomendasi agar kondisi serupa tidak terjadi. Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan startup maupun franchise lain, yaitu melakukan studi kelayakan secara menyeluruh. Keputusan ekspansi harus mempertimbangkan aspek pasar, teknis, SDM, finansial, dan risiko secara komprehensif. Mengutamakan cash flow positif. Perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan pengguna atau omset, tapi harus memastikan arus kas operasional tetap sehat. Lalu ekspansi dilakukan secara bertahap, pembukaan cabang, gudang, atau wilayah operasional baru harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan pasar yang nyata. Memperkuat sistem pengendalian manajemen harus melakukan pengawasan rutin terhadap biaya, produktivitas, dan pencapaian target usaha. Mengembangkan manajemen risiko, setiap risiko keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM harus diidentifikasi sejak awal, serta disiapkan strategi mitigasinya. Fokus pada profitabilitas jangka panjang. Pertumbuhan yang cepat harus diimbangi dengan kemampuan menghasilkan keuntungan agar perusahaan dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang berubah. Kesimpulan, kasus Tanihub menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah startup tidak hanya ditentukan oleh ide bisnis yang inovatif atau besarnya pandangan yang diperoleh. Ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis, tantangan utama Tanihub terletak pada aspek finansial, manajemen operasional, dan risiko. Ekspansi yang terlalu cepat, tingginya biaya operasional, serta ketergantungan pada pendanaan investor menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, setiap startup harus menerapkan prinsip-prinsip studi kelayakan bisnis secara menyeluruh agar pertumbuhan perusahaan dapat berlangsung secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.